Dan kabarnya pasti luar biasa baik, karena pada hari ini kita akan memulai kembali peribadahan kita, yaitu peribadahan sekolah minggu. Jadi adik-adik, persiapkan dirinya, persiapkan Alkitabnya, dan persiapkan juga persembahannya ya, karena kita akan memulai peribadahan kita. Sebelum kita memulai peribadahan kita, ada baiknya adik-adik untuk bersaat teduh, berdoa di dalam hati untuk memulai ibadah ini. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Wah, adik-adik, pada hari ini kita akan kembali memuji Tuhan. Kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita harus semangat ya, harus bernyanyi bersama-sama, abang, kakak, dan juga adik-adik sekalian. Untuk memulai peribadahan kita, kita angkat lagu pujian Yesus dalam rumahku. Tentunya senang pastikan untuk memulai ibadah ini. Pasti rasanya bersuka cita karena kita kembali memuji Tuhan. Di dalam bersuka cita kita harus bersenang-senang, kita harus jalan serta Yesus, ikut di dalam Yesus. Kita harus bisa menjadi contoh bagi orang lain. Maka kita kembali bernyanyi, yaitu jalan serta Yesus. Bersyukur karena Tuhan memberikan kita kesehatan pada pagi hari ini. Untuk itu kita akan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tetap membimbing kita dan ibadah kita ini bisa berjalan dengan baik. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan masih memberkati kami sehingga kami bisa berkumpul di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, yaitu untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Ya Tuhan, meskipun keadaan kami pada saat ini
dalam situasi COVID-19, tapi kami percaya Tuhan tetap menemani kami sehingga kami bisa menghadapi ini dengan baik, terlebihnya kami sebagai anak-anak Tuhan. Ya Tuhan, dalam kami memuji dan mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi, kami meminta supaya Tuhan tetap mencurahkan Roh Kudus Tuhan ke dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Adik-adik, pasti adik-adik pernah mendengarkan lagu yaitu Yesus Kekasih Jiwaku, di mana di situ ditunjukkan adalah bahwa Yesus sangat sayang kepada abang, kepada kakak, dan juga kepada adik-adik. Maka itu kita harus tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Untuk itu, mari kita menyanyikan lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Kita harus selalu mengucap syukur dan kita harus selalu menari bersukaria untuk memuji Tuhan. Kita kembali mengangkat lagu pujian kita, yaitu Mari Kita Bersukaria. Adik-adik harus semangat ya menyanyikannya ya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Maka dari itu, mari adik-adik persiapkan hatinya, persiapkan Alkitabnya, supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Adik-adik harus serius, abang juga dan juga kakak-kakak akan ikut mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi firman.
Selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah. Selamat hari Minggu. Apa kabar? Puji Tuhan, selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Pada pagi hari ini, kakak ingin menyampaikan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Tapi sebelumnya kakak mau bertanya. Tadi abang sudah mengatakan agar adik-adik membawa Alkitab di depannya. Nah, kakak mau ngasih tahu ayat Alkitabnya, yaitu dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Ayo adik-adik yang ada di rumah, ayo kita buka bersama. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Bagi adik-adik yang sudah dapat, ayo kita baca bareng. Nah, untuk adik-adik yang sedang mencari, nanti diikuti bareng ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumulah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri anak kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Amin. Nah, kita sudah membaca ayat Alkitab dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kakak mau bertanya, adik-adik yang di rumah tahu nggak apa arti Pentakosta? Nah, mungkin adik-adik di rumah sebagian ada yang tahu, terus sebagian mungkin ada yang kurang tahu ya. Kakak kasih tahu. Artinya Pentakosta itu yaitu adalah hari ke-50 setelah Yesus terangkat ke surga. Pentakosta itu adalah hari ke-50 setelah Yesus Kristus terangkat ke surga. Nah, kakak mau bercerita tentang nats Alkitab yang ada di Alkitab ini. Pada hari Pentakosta ini terjadi angin yang sangat kencang. Tapi pada saat itu tidak ada guntur, tidak ada petir, tidak ada hujan, tapi ada angin yang sangat kencang. Dan orang-orang lain merasa bingung, kenapa ada angin kencang sedangkan tidak ada petir atau tidak ada hujan. Nah, pada saat hari Pentakosta ini, orang-orang percaya yang ada di Yerusalem berkumpul pada suatu tempat. Nah, orang-orang yang percaya ini ada 12 murid Yesus. Adik-adik tahu dong murid-murid Tuhan Yesus ada 12, tapi di antara ke-12 ini tidak termasuk Yudas Iskariot ya adik-adik. Yudas Iskariot sudah digantikan oleh, ya betul sekali, Matias. Nah, pada saat hari Pentakosta ini turun dari langit lidah-lidah api. Nah, pada hari Pentakosta ini turun dari langit lidah-lidah api berupa lidah api. Ya betul sekali, lidah api. Dan hinggap ke kepala murid-murid Tuhan Yesus yang ke-12 itu. Dan pada saat murid-murid Tuhan Yesus dihinggapi oleh Roh Kudus pada hari Pentakosta itu, mereka berbicara dengan bahasa mereka sendiri. Dan orang-orang sekitar heran, kenapa mereka bisa berbicara dengan bahasa mereka sendiri? Adik-adik tahu nggak kenapa mereka bisa bicara dengan bahasa mereka sendiri? Tapi perlu adik-adik tahu,
meskipun mereka berbicara dengan bahasa mereka sendiri, bahasa asal daerah mereka sendiri, mereka semua saling mengerti. Adik-adik di rumah tahu itu kenapa? Nah, betul sekali, itu pekerjaan Roh Kudus. Pada saat Roh Kudus hinggap di kepala ke-12 murid Yesus, di kepala orang-orang percaya yang ada di Yerusalem pada masa itu, mereka berbicara dengan bahasa roh. Ya, betul sekali. Saat seseorang berkata dengan bahasa mereka sendiri dan orang lain mengerti, itu artinya bahasa roh. Nah, mungkin adik-adik semua bertanya, Kak, bahasa roh itu seperti apa? Bahasa roh itu yaitu adalah suara Tuhan yang berasal dari Tuhan, yang berbicara kepada hati kita supaya hati kita mampu mengerti apa yang orang lain katakan. Ya, betul sekali, itu adalah bahasa yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada masa itu. Adik-adik semua mungkin bingung, Kak, Roh Kudus itu dalam kehidupan sehari-hari kita bagaimana, Kak? Nah, kakak mau ngasih tahu, Roh Kudus itu selalu melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Roh Kudus itu selalu menemani kita dalam segala situasi. Mungkin adik-adik bertanya, Kak, contohnya seperti apa? Contohnya seperti mungkin waktu di sekolah atau waktu ada di rumah, adik-adik punya barang. Contohnya nih, di sekolah ada pensil. Nah, pensil adik-adik semua pada hilang. Adik-adik bingung dong, siapa yang ambil? Mungkin kalau nggak ada Roh Kudus, adik-adik akan mengambil pulpen temannya, adik-adik semua. Tapi ketika Roh Kudus berbicara kepada adik-adik, Roh Kudus itu mengatakan, contoh nih kepada kamu jangan ngambil pulpen itu, kamu bisa minjam. Nah, itu adalah perkataan Roh Kudus yang mengatakan supaya adik jangan mencuri. Betul sekali, Roh Kudus itu mengajari kita supaya berbuat baik. Nah, contoh lain, mungkin adik-adik pulang sekolah. Pulang sekolah kan adik-adik capek nih belajar di sekolah. Terus tiba-tiba ibu di rumah menyuruh untuk mencuci piring. Terus adik-adik, kalau adik-adik malas, mungkin adik-adik melawan, nggak mau menuruti perintah ibu. Nah, disitulah Roh Kudus berbicara. Di saat adik-adik mulai marah, di saat adik-adik mulai malas, Roh Kudus berkata, ayo kamu cuci piringnya supaya ibu kamu jangan marah. Nah, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus itu selalu menemani kita. Roh Kudus itu selalu mengajar kita untuk berbuat baik. Nah, adik-adik semua, tadi di Alkitab diceritakan bahwa ada orang yang mengatakan ke-12 murid Yesus yang dihinggapi Roh Kudus dikatakan mabuk. Nah, orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang mengatakan seperti itu adalah orang-orang yang tidak mau menerima Roh Kudus hadir di dalam hatinya, sehingga mereka tidak mengerti apa yang dikatakan oleh ke-12 murid itu, apa yang dikatakan oleh orang-orang percaya itu. Nah, kepada adik-adik semua yang ada di rumah, kakak mau ngasih tahu, adik-adik juga harus mau menerima Roh Kudus berbicara di dalam hati adik-adik semua, agar adik-adik mampu melakukan perbuatan baik. Nah, di saat kita melakukan perbuatan baik, Tuhan pasti senang dan Tuhan akan selalu menjaga kita dalam segala situasi. Nah, dalam situasi seperti ini juga, kakak mau kasih tahu, Roh Kudus pasti bercerita, pasti berbicara kepada adik-adik di saat masa pandemi seperti ini. Mungkin adik-adik merasa malas selalu ada di rumah. Mungkin adik-adik pengen keluar main bareng teman-teman adik-adik semua. Tapi pemerintah mengatakan jangan keluar rumah. Pemerintah mengatakan lockdown. Nah, mungkin kalau adik-adik mau, adik-adik bisa aja keluar dari rumah. Mungkin kalau adik-adik mau, adik-adik mungkin bisa aja bertemu dengan teman-teman adik-adik semua. Tapi itulah Roh Kudus. Roh Kudus berbicara ke hati adik-adik semua supaya jangan keluar rumah, nanti kamu kena virus. Atau jangan keluar rumah, nanti kamu dijauhin orang-orang karena takut dikira kena virus wabah corona. Nah, itu salah satu bentuk Roh Kudus itu, adik-adik. Roh Kudus selalu berbicara ke hati kita, asalkan kita mau menerima Tuhan Yesus hadir di hati kita. Nah, sampai sini dulu
semoga adik-adik menerima Roh Kudus berbicara dalam hati adik-adik semua, sehingga Roh Kudus menuntun kita untuk melakukan apa yang baik sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas berkat dan kasih karunia Tuhan kepada kami, sehingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapa yang baik, kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah mengerti hari Pentakosta, kami telah mengerti Roh Kudus itu hinggap ke hati kami jika kami mau menerimanya. Ya Bapa yang baik, kiranya adik-adik kami yang ada di rumah mau menerima Roh Kudus, sehingga mereka dapat melakukan apa yang baik, yang berkehendak di hadapan Allah. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, karena kita telah mendengarkan firman Tuhan, maka kita harus bisa menjadi lebih baik lagi, bisa menjadi contoh bagi teman dan juga bagi di sekeliling kita, bagi masyarakat. Adik-adik, pada saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kita. Ayo, yang sudah abang bilang tadi dipersiapkan di mana? Diangkat persembahannya. Wah, karena kita akan mengumpulkan persembahan kita angkat lagu pujian kita, yaitu Sejuta Sejuta. Adik-adik, karena kita akan menutup peribadahan kita pada hari ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau tetap menyertai kami, sehingga kami berkumpul di sini dan telah selesai melaksanakan peribadahan kami. Kiranya Tuhan, firman-Mu yang telah kami dengar bisa kami laksanakan di dalam kehidupan kami. Begitu juga ya Tuhan dengan persembahan yang telah kami kumpulkan, kiranya Engkau yang memberkati ini untuk kemuliaan-Mu di dalam dunia ini dan juga di dalam kerajaan-Mu. Inilah doa permohonan kami, terimalah ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. O Yesus Hasomani, O Yesus Hasomani, Hanami Haganu, Pasada luhur nami, asetoran kanu, sengboy dalam menurut nami, salahkan tersa, doa masoman nami, orang Indonesia. Amin. Oke adik-adik, karena kita telah selesai mendengarkan dan memuji Tuhan, adik-adik harus janji ya, di mana pada minggu depan kita akan kembali lagi beribadah. Untuk itu adik-adik harus lebih semangat, baik dalam menjalankan aktivitasnya di rumah, yaitu untuk minggu ke depan tetap bersukacita di dalam nama Tuhan. Dadah. Selamat ulang tahun Sekolah Minggu YKPS. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang
Selamat ulang tahun Sekolah Minggu GKPS yang ke-52. Panjang umur, semoga sehat selalu dan semakin jaya. Dah. Selamat ulang tahun Sekolah Minggu GKPS yang ke-52. Maju terus. Hai adik-adik Sekolah Minggu. Selamat ulang tahun Sekolah Minggu GKPS yang ke-52. Semoga sehat selalu, panjang umur, rajin-rajin sekolah minggu ya. Dadah. Horas hubata haganupan terlebih nih adik-adik sekolah minggu. Selamat ulang tahun ma hubani nasyam napa 52 tahunon. Andohar tongon, panjang umur, sehat terus, maju sekolah minggu, gabe penerus bangsa, terlebih nih di tengah-tengah nih gereja. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besar.